Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang an-nahyu atau larangan. Babun nahi ialah bab larangan. At-ta'rifu ialah definisi. Definisi dari larangan. An-nahyu, adapun larangan, huwa an-nahyu, talabul kafi ialah tuntutan menahan diri, bil qauli dengan ucapan, mimman dari orang, huwa adapun man dunat talibi ialah di bawah orang yang menuntut, ala sabilil wujubi atas jalan wajib. Ini yang dinamakan nahi, larangan di dalam ilmu usulul fikih. Larangan di dalam ilmu usul fikih adalah tuntutan menahan diri dari suatu perbuatan, yang mana tuntutan ini medianya atau sarananya adalah dengan ucapan atau dengan perkataan. Nah, tuntutan menahan diri dari suatu perbuatan ini ditujukan kepada orang yang lebih rendah kedudukannya dibanding pihak yang melarang. Sifat dari tuntutan menahan diri dari suatu perbuatan ini adalah wajib. Ini yang dinamakan an-nahyu, larangan di dalam ilmu usulul fikih. Wa qauluna, dan adapun perkataan kita, fi ta'rifail amri wan nahi, di dalam dua definisi perintah dan larangan, yaitu mimman huwa duna talib, yufidu ialah berfaedah apa qauluna, annahu bahwa sesungguhnya sya'an yushtaratu disyaratkan fil amri di dalam perintah, wan nahi dan larangan, al-ulu apa kedudukan tinggi. Yang dimaksud dengan al-ulu di sini adalah amir orang yang memerintah dan an-nahi pihak dan pihak yang melarang, kedudukannya harus lebih tinggi dibanding orang yang diperintah atau orang yang dilarang. Jadi ada qaid mimman huwa duna talib, ini mengindikasikan bahwa al-amir harus lebih tinggi kedudukannya dibanding al-ma'mur, orang yang diperintah. An-nahi, pihak yang melarang, harus lebih tinggi kedudukannya dibanding al-manhi, orang yang dilarang. Jadi musannif di sini, yaitu As-Sayyid Muhammad Alawi, mensyaratkan di dalam amar dan nahi itu harus al-ulu. Al-amir harus memiliki sifat ulu, kedudukan yang lebih tinggi. Juga an-nahi, pihak yang melarang, juga harus memiliki al-ulu, kedudukan yang lebih tinggi dibanding al-manhi, orang yang dilarang. Nah, apa yang dimaksud dengan al-ulu? Wa huwa, dan adapun al-ulu, suduru dzalika ialah munculnya hal tersebut, al-amru wan nahyu, minal ali dari orang yang lebih tinggi, ilal adna pada orang yang lebih rendah. Maksudnya lebih tinggi kedudukannya. Amir lebih tinggi kedudukannya dibanding makmur. Sementara an-nahi, yaitu pihak yang melarang, harus lebih tinggi kedudukannya dibanding al-manhi, orang yang dilarang. Nah, ini syarat di dalam perintah dan larangan yang disebutkan oleh musonif di dalam definisi amar dan nahi. Namun qaul yang lebih asah, yang lebih masyhur di kalangan usuliyin, al-ulu
dan isti'la nanti ini tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Nah, bagi ulama yang mensyaratkan al-ulu di dalam amar dan nahi, maka ketika perintah atau larangan itu datang dari orang yang selevel, maka ini tidak disebut dengan amar dan tidak disebut dengan nahi. Atau datang dari orang yang lebih rendah, maka ini tidak disebut dengan amar dan nahi. Disebut apa? Kalau perintah dan larangan itu datang dari orang yang selevel, yang setara, maka disebut dengan iltimas. Kalau perintah atau larangan itu datang dari yang lebih rendah, maka ini disebut dengan su'alan wa du'aan, disebut dengan permohonan. Ini tidak disebut dengan amar. Wahada, dan adapun ini yushtaratu fil amri wan nahi al-ulu huwa hada al-masyhuru, ialah yang masyhur di kalangan ulama usuliyin. Wat tahqiqu, dan adapun pendapat yang tahqiq, yang teliti, annahu, ialah sesungguhnya, sya'an, annahu, ialah sesungguhnya, sya'an, la yushtaratu, tidak disyaratkan, fil amri, di dalam perintah, wan nahi, dan larangan, al-ulu, apa al-ulu, kedudukan tinggi, ai suduruhuma, munculnya keduanya amar wan nahi, minal ali, dari orang yang lebih tinggi, ilal adna, kepada orang yang lebih rendah. Dan juga tidak disyaratkan walal isti'la'u, dan juga tidak disyaratkan isti'la. Isti'la ini adalah mencari kedudukan tinggi dengan cara misalkan menggunakan nada superioritas atau nada mendominasi. Ini isti'la. Apa itu isti'la? Ai suduruhuma, munculnya keduanya, al-amru wan nahyu, mimman, dari orang, yudhiru, yang menampakkan, siapa man, at-ta'azuma, terhadap keagungan atau superioritas. Ta'azum ini keagungan atau superioritas. Menampakkan alal matlubi minhu, atas orang yang dituntut. Atas orang yang dituntut. Jadi pendapat yang tahqiq di kalangan ulama usul itu tidak disyaratkan di dalam amar dan nahi ini al-ulu wal isti'la. Apa dalilnya bahwasanya al-ulu dan al-isti'la ini tidak disyaratkan di dalam amar dan nahi ini? Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil, dengan bukti firman Allah Ta'ala, maha luhur siapa Allah, hikayatan, sebagai bentuk menceritakan, an fir'auna, dari Fir'aun, tentang Fir'aun, an fir'auna, tentang Fir'aun, khitaban liqaumihi, khitaban, dalam keadaan bertitah, liqaumihi, terhadap kaumnya Fir'aun, liqaumihi, terhadap kaumnya Fir'aun. Famadza ta'murun, maka apa, ta'muruna, memerintah kalian. Ini adalah perkataan Fir'aun terhadap kaumnya. Jadi Fir'aun berkata kepada kaumnya, apa yang kalian perintahkan kepada saya? Nah ini. Famadza ta'murun. Padahal kedudukan kaumnya ini lebih rendah dibanding Fir'aun. Dan juga tidak mungkin kaumnya ini menunjukkan sikap superioritas atau nada mendominasi kepada Fir'aun. Tidak mungkin itu. Karena Fir'aun ini kedudukannya, dia mengklaim dirinya sebagai al-uluhiyah, memiliki sifat ketuhanan, atau mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Itu Fir'aun itu. Jadi tidak mungkin kaumnya menampakkan sikap dominasi, sikap superioritas di hadapan Fir'aun. Nah, ketika Fir'aun minta nasihat, maka Fir'aun ini berkata kepada kaumnya, "Famadza ta'murun?" Maka apa ta'murun, memerintah kalian. Nah, ini. Jadi disebut dengan perintah. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam perintah itu al-ulu dan isti'la itu tidak disyaratkan.
Kemudian an-nahyu min mustalzamatil amri. An-nahyu adapun larangan min mustalzamatil amri ialah sebagian di antara implikasi-implikasi logis perintah. Larangan itu merupakan implikasi dari perintah. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana bisa dikatakan bahwa nahi itu merupakan di antara implikasi dari perintah? Wa'lam dan mengetahuilah kamu annal amro bahwa sesungguhnya apa? Perintah bisyai'i dengan sesuatu al-mu'ayyan yang tertentu. Nahyun ialah larangan, mani'un yang mencegah, amdiddihi dari lawannya asyai' alal asahi sesuai pendapat asah. Bimakna dengan pengertian anna ta'alluqal amri sesungguhnya apa keterkaitan perintah bisyai'i dengan sesuatu huwa ta'alluqul amri ainu ta'alluqihi ialah keterkaitan perintah itu sendiri bil kafi dengan menahan diri amdiddihi dari lawannya syai'. Wahidan ialah satu karena ada ad-diddu apa lawan kalidis sukuni seperti lawan diam alladzi yang huwa adapun alladzi diddu sukun at-taharruku ialah bergerak au aksara atau lebih dari satu. Didnya itu lawannya itu lebih dari satu. Kadiddil qiyami seperti lawan berdiri alladzi yang huwa adapun alladzi isi dari alladzi ini adalah diddul qiyam. Al-qu'udu ialah duduk, wal ittika'u dan bersandar, wal istilqa'u dan terlentang. Fattalabu maka adapun tuntutan lahu ialah bagi at-talab ta'alluqun wahidun. Adapun keterkaitan wahidun yang satu bi amroini dengan dua perkara. Huma adapun amroini fi'lu syai'i ialah melakukan sesuatu wal kafu dan menahan diri amdiddihi dari lawannya syai'. Fabi'tibaril awwali maka berdasarkan tuntutan pertama maksudnya. Fabi'tibaril awwali maka dengan pertimbangan tuntutan pertama huwa ini ya yang dimaksud dengan fi'lu syai' ini. Fabi'tibaril awwali maka dengan pertimbangan pertama yaitu fi'lu syai' huwa adabun at-talab al-amru ialah perintah. Wa bi'tibari tsani dan dengan pertimbangan yang kedua yaitu al-kafu an diddihi huwa adapun at-talab an-nahyu adalah larangan. Kenapa bisa disebut bahwasanya larangan itu merupakan konsekuensi atau implikasi dari perintah? Ya, karena ketika seseorang ini memerintahkan suatu perbuatan tertentu, maka secara otomatis perintah ini juga larangan untuk melakukan lawannya, untuk menahan diri dari lawannya. Misalnya ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, aqimus shalah. Perintah untuk melaksanakan sholat. Maka secara otomatis perintah melaksanakan sholat ini juga larangan untuk melakukan atau untuk meninggalkan sesuatu yang berlawanan dengan sholat. Apa yang berlawanan dengan sholat? Ya tidur, yang bermain bola, ya selain sholat lah. Secara otomatis itu. Secara otomatis. Karena itu ini larangan merupakan implikasi atau konsekuensi dari perintah. Setiap ada perintah, maka di dalamnya secara otomatis ada larangan, begitu ya. Intinya demikian. Setiap ada perintah, maka di dalam perintah itu secara otomatis juga ada larangannya. Contohnya di sini. Contohnya di sini yang diberikan oleh musannif. Misalnya, saya menyuruh seseorang untuk berdiam. Misalnya uskun, diamlah kamu. Maka secara otomatis perintah saya ini juga mengandung larangan. Larangan apa? Larangan kebalikan dari diam. Apa itu? Bergerak. Diamlah kamu. Secara otomatis jangan kamu bergerak. Ini ya.
Contohnya ini. Atau contoh lain, ketika saya menyuruh seseorang untuk berdiri, misalnya, kum, berdirilah kamu. Maka secara otomatis di dalam perintah berdiri ini juga ada larangan. Larangan apa? Larangan untuk melakukan segala sesuatu yang berlawanan dengan qiyam. Apa itu? Duduk, ittika, bersandar, istilqo. Ketika saya mengatakan kum, berdirilah kamu, maka secara otomatis ini merupakan larangan untuk duduk, untuk bersandar, untuk terlentang, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, tuntutan melakukan suatu perbuatan itu memiliki keterkaitan dengan dua perkara. Apa itu? Melakukan sesuatu perbuatan yang diperintah, juga menahan diri dari melakukan kebalikan atau lawan dari sesuatu yang diperintah. Ini yang dimaksud dengan lahu ta'allukun wahidun bi amroin. Huma fi'lu syai' wal kafu an diddihi. Wa kadzalikah, dan ialah begitu juga al-amru bisyai'il muayyan ila akhirih an-nahyu, adapun larangan anisyai dari sesuatu. Kila dikatakan innahu sesungguhnya an-nahyu anisyai amrun ialah perintah bididdihi dengan lawannya asyai qat'an dengan pasti, bididdihi dengan lawannya syai qat'an dengan pasti. Fa in kana, maka apabila ada apa didduhu, fa in kana, maka apabila ada apa didduhu wahidan ialah satu, fawadihun, maka ialah jelas. Wa in kana, dan apabila ada apa didduhu aktsara ialah lebih dari satu, kana kana maka ada apa an-nahyu anisyai amron ialah perintah biwahidin dengan satu, min ghairi ta'inin dari tanpa menentukan, wal mas'alatu, dan adapun permasalahan fiha ialah di dalam masalah khilafun, adapun perbedaan pendapat, yutlabu yang dicari apa khilaf, fil mutawwalati di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya. Begitu juga dengan nahi. Di dalam nahi itu juga secara otomatis mengandung perintah. Perintah apa? Perintah untuk melakukan lawan dari sesuatu yang dilarang, atau salah satu lawan dari sesuatu yang dilarang. Misalnya, la taqrabuz zina, atau la taznu, larangan berzina. Kamu jangan berzina. Maka secara otomatis di dalam larangan berzina ini menyimpan perintah. Perintah apa? Untuk melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan zina. Apa itu? Ya tidur, ya bermain bola, ya nonton TV, ya main HP. Itu termasuk lawan-lawan dari berzina. Ini ya. Nah, bagaimana misalnya kalau larangan ini hanya memiliki satu lawan, maka ini jelas. Jelas apa? Jelas melakukan perintah terhadap lawannya. Contohnya seperti ini, ya. Antara diam dan bergerak. Ini kan hanya memiliki dua lawan, ini nggak memiliki lebih, ya. Antara duduk dan bergerak, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Misalnya saya mengatakan la taskun, jangan kamu diam. Maka di dalam larangan jangan kamu diam ini mengandung perintah. Perintah untuk apa? Untuk melakukan lawannya. Apa lawan dari diam? Itu bergerak. Oh, berarti bergerak. Nah, karena diam ini hanya memiliki satu lawan, maka secara otomatis larangan untuk diam ini secara otomatis mengandung perintah untuk bergerak. Namun bagaimana kalau sesuatu yang dilarang ini memiliki banyak lawan? Lawannya banyak. Misalnya seperti duduk. Duduk ini kan lawannya banyak, yaitu berdiri, telentang, ya bersandar, berjalan, itu
lawan dari duduk. Misalnya saya mengatakan la takut, jangan kamu duduk. Maka di dalam larang ini secara otomatis mengandung perintah. Perintah apa? Perintah melakukan salah satu dari lawan duduk. Imam melakukan berdiri, imam melakukan berjalan, imam melakukan bersandar, imam melakukan telentang, dan sebagainya. Jadi yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa larangan itu bisa menjadi konsekuensi dari perintah. Artinya di dalam perintah secara otomatis mengandung larangan. Begitu juga di dalam larangan. Di dalam larang ini secara otomatis mengandung perintah secara otomatis. Perintah untuk apa? Untuk melakukan kebalikan. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.